Salah satu solusi yang bisa diambil supaya 7 pemain naturalisasi Malaysia yang dihukum FIFA 12 bulan itu bisa bermain membela Malaysia lagi adalah kembali ke Malaysia, tinggal di Malaysia minimal selama 5 tahun. Nah, kalau sekarang dia dihukum setahun, nah langsung aja pulang ke Malaysia, tinggal di Malaysia, nanti 5 tahun yang akan datang mereka sudah bisa memperkuat tim nasional Malaysia. Gitu solusinya, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibah, kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Turki, lalu negara api, negara angin, negara air, negara sungai, dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, sambil kita menunggu keputusan akhir soal pemain-pemain naturalisasi Malaysia yang dihukum FIFA, yang kabarnya Asosiasi Sepak Bola Malaysia dimotori oleh TMJ akan mengajukan gugatan ke CAS, Court Arbitrase Sport. Nah, ini ada berita bahwa beberapa pemain Latino itu, pemain yang berbasis di luar negeri itu sudah mendapatkan respon dari klub masing-masing, dan respon dari klub masing-masing itu cukup tegas, saudara-saudara. Fagundo Garces itu misalnya sudah diputus kontrak oleh Deportivo Alaves. Deportivo Alaves klub dari La Liga, klub salah satu klub dari Basque Country yang klub mediocre itu sebenarnya. Dia naik turun tim Yoyo, saudara-saudara, tim Yoyo naik turun ke Segunda Division, ke La Liga, naik turun berkali-kali lah, saudara-saudara, dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini dia sudah dipecat karena ya selama setahun nggak bisa digunakan buat apa gitu loh. Padahal ini Fagundo Garces sebenarnya pemain yang cukup bagus di Deportivo Alaves. Dia mendapatkan jam terbang, mendapatkan kesempatan bermain reguler yang cukup bagus di lini pertahanan, dan sekarang ya tentu saja Deportivo Alaves tidak mau sia-sia membayar gaji pemain yang tidak bisa digunakan. Kemudian siapa namanya, Gabriel Palmeiro di Tenerife itu juga sama, saudara-saudara. Manajemen Tenerife sudah mengambil keputusan untuk memutus kontrak Gabriel Arrosa, siapalah itu namanya, itu dia diberhentikan karena ya tentu saja nggak bisa bermain. Tenerife ini juga salah satu klub Yoyo di Spanyol. Kadang dia pernah promosi, pernah degradasi, naik turun. Dengan Imanol Machuca, saudara-saudara, di Argentina itu kan dia pemain dari Fortaleza, kalau nggak salah, klub dari Brasil yang sedang dipinjamkan ke Vélez Sarsfield di Argentina. Dia orang Argentina sebenarnya, tapi punya di kontrak klub Brasil. Kemudian di Vélez Sarsfield sebenarnya dia diberi kesempatan yang cukup bagus, saudara-saudara, untuk membuktikan diri, untuk membuktikan kemampuan dia, dan dia sebenarnya juga bermain sangat bagus di Vélez Sarsfield. Dan Vélez Sarsfield sebenarnya ingin sekali mempermanenkan status Imanol Machuca ini, saudara-saudara. Tetapi ya takdir berkata lain, dia melakukan ketahuan pemalsuan dokumen, kemudian dihukum FIFA 12 bulan, dan sekarang Vélez Sarsfield salah satu klub cukup bagus di Buenos Aires di Argentina sana, itu memutuskan untuk mengembalikan Imanol Machuca ke klub asalnya dan tidak akan melanjutkan proses peminjaman maupun membatalkan rencana untuk mempermanenkan status pemain ini. Kemudian dari Amerika Latin juga ada América de Cali, klub dari Kolombia, saudara-saudara. Klub dari Kolombia, América de Cali, klub yang sangat bagus, klub yang cukup sukses, klub yang cukup legendaris lah di sana. Itu América de Cali juga mengambil keputusan yang sama terhadap Rodrigo Holgado, pemain Argentina juga. Rodrigo Holgado itu juga di América de Cali. Itu
pemain yang masuk starting line up secara reguler, dia bermain setiap pekannya, setiap minggunya, dia punya kemampuan kualitas yang bagus, dia menjadi salah satu andalan Amerika kali di kompetisi domestik maupun di kompetisi kontinental. Kemudian ya sebelum ada hukuman ini, sebelum muncul kasus naturalisasi palsu ini, dia rajin sekali bermain di situ, dan sekarang Amerika kali tidak mau rugi karena dia tidak bisa menggunakan Rodrigo Holgado. Dia memutuskan untuk memutus kontrak Rodrigo Holgado, walaupun semua kewajiban dia itu tetap diberikan gaji, karena ya istilahnya berpisah baik-baik lah saudara-saudara, berpisah baik-baik. Tetapi mereka karena nggak bisa menggunakan pemain ini, ya mau tidak mau pemutusan hubungan kerja dilakukan segera. Sebenarnya kasihan juga, kasihan juga saudara-saudara, kasihan juga. Tetapi kita juga harus melihat ke depan, dan menurut saya ini pemutusan kontrak ini ya wajar dan jangan takut, jangan takut prediksi saya lah kira-kira seperti itu ya. Prediksi saya ke depannya nanti setelah 12 bulan masa hukumannya berakhir ini, pemain-pemain ini akan main di Malaysia bersama dengan TMJ di Johor Darul Taksim. Pegang omongan saya saudara, pegang omongan saya, ramalan saya, nanti setahun ke depan kita lihat ya, pasti ini pemain-pemain ini akan menjadi pemain Johor Darul Taksim dengan paspor Malaysia untuk bermain di liga lokal, Liga Super Malaysia. Karena kalau dengan paspor Malaysia yang mereka punya itu, mereka tetap tidak akan bisa bermain di kompetisi Asia, di Liga Champion Asia mereka tetap tidak akan bisa bermain, karena sudah pasti AFC juga akan merunut pada keputusan kebijakan FIFA, aturan FIFA soal pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi sudah pasti mereka belum bisa akan membela Malaysia maupun Johor Darul Taksim di Indonesia, tetapi untuk di liga lokal, Liga Super Malaysia mereka bisa, karena paspornya adalah paspor Malaysia, dan menurut orang Malaysia, menurut pemerintah Malaysia, paspor itu sah ya. Mereka akan dihitung sebagai pemain lokal Malaysia di Liga Super Malaysia, dan itu otomatis akan membuat Johor Darul Taksim semakin superior di Liga Super Malaysia, walaupun ya nanti kalau main di luar nggak bisa nggak bisa, harus menunggu 5 tahun. Nah, harus menunggu 5 tahun untuk menjadi untuk sah menjadi paspor Malaysianya akan sah setelah pemain-pemain ini 5 tahun tinggal di Malaysia, ya entah menjadi apa di sana. Ya tentu saja bermain saudara-saudara, bermain di Liga Malaysia, nanti setelah 5 tahun baru paspor Malaysia mereka dianggap sah oleh FIFA. Ada solusi yang cukup bisa diambil Malaysia untuk mengatasi masalah ini ya. Pemain-pemain ini ya, 7 pemain ini ya, semuanya balik aja ke Malaysia lah. Balik aja ke Malaysia, kemudian tinggal di Malaysia. Kita menunggu 5 tahun ya. Di Malaysia terserah mau bermain bola, atau mau jualan nasi lemak, atau mau jualan durian, atau mau jualan es cendol. Atau mau mengklaim es cendol milik mereka, ya terserah, itu hak mereka. Yang penting mereka tinggal aja di Malaysia 5 tahun. Nanti 5 tahun yang akan datang baru pemain-pemain ini dapat, saya yakin 5 tahun yang akan datang baru pemain-pemain ini mendapatkan izin FIFA untuk membela tim nasional. Itu solusinya. Atau solusi kedua adalah kalau Malaysia paspor ganda. Jadi paspor lama pemain-pemain ini tidak usah dihilangkan. Tetapi saya nggak tahu di Malaysia apakah ada diizinkan untuk memiliki paspor paspor ganda, double paspor itu apa tidak, saya nggak tahu. Tapi kayaknya tidak ya. Kayaknya tidak ada, beda seperti Brasil, Argentina, Belanda, Uni Eropa itu semuanya punya double paspor, itu nggak masalah. Tetapi saya rasa di Malaysia kayak di Indonesia juga nggak punya double paspor. Kalau di Filipina ada, Thailand nggak ada saudara-saudara. Indonesia, Malaysia, Thailand yang setahu saya tidak ada. Yang ada cuma Filipina. Singapura saya nggak tahu ya, mungkin nggak. Singapura kayaknya juga nggak ada. Itu solusinya itu sebenarnya, double paspor. Kalau dia punya double paspor ya dia tetap akan bisa bermain setelah hukumannya selesai. Dia tetap akan bisa bermain sebagai pemain asing di Johor Darul Taksim untuk pertandingan di level Asia.
Itu solusinya. Kalau untuk tim nasional tetap tidak akan bisa sampai Malaysia menemukan bukti bahwa kakek, nenek, ayah, ibu atau yaitu atau mereka sendiri lahir di Malaysia. Saya saudara-saudara membahas masalah 7 pemain ini tuh asik. Menarik lah, asik saudara-saudara. Kenapa asik? Karena ini aneh lah, ini baru ada dalam dunia ini ya, kasus seperti inilah saudara-saudara. Seluruh dunia itu baru ada kasus seperti ini. Biasanya yang pernah terjadi itu ya pemain pemain misalnya dia main di satu negara, nah itu baru dia minta paspor di negara itu dengan dasar dia punya keturunan dari negara itu. Nah, itu biasa yang terjadi seperti itu, kayak dulu di Italia itu kayak begitu. Tetapi ada juga kasus yang ya kayak gini juga ya ada, tetapi nggak banyak. Dulu pernah ada pemain dari Brasil yang siapa namanya saya lupa, itu dia main di Liga Uni Emirat Arab, tetapi dia memiliki paspor Indonesia. Itu pernah terjadi saudara-saudara. Tetapi tidak sedahsyat pemain-pemain Malaysia ini, karena ini benar-benar menurut saya Gracie, saudara-saudara, Gracie. Gila lah saudara-saudara, loko. El loko. Jadi ini memang benar-benar gila. Apalagi waktu itu mereka mengklaim bahwa Malaysia mengklaim nih ya, TMJ mengklaim bahwa pemain-pemain ini itu sebenarnya di FIFA yang menunjukkan. Jadi mereka mengklaim bahwa FIFA lah yang menunjukkan data diri bahwa pemain-pemain ini sah untuk membela Malaysia. Nah, itu waktu itu klaim mereka begitu, dan ketika pertandingan pertama melawan Vietnam itu sah. Nah, mereka boleh main dan dianggap sah. Itu loh yang bikin heran loh. Yang bikin harusnya kan sebelum dia bermain di situ itu kan harus ada surat perpindahan asosiasi. Nah, saya nggak tahu apakah itu diurus oleh Malaysia atau tidak, dan apakah asosiasi di sana mengerti atau tidak, atau itu juga dipalsukan juga. Saya kurang paham. Dan FIFA juga kenapa pada waktu itu juga langsung aja mengizinkan gitu loh. Kenapa mereka tidak mengecek? Mereka baru mengeceknya setelah ada laporan resmi dari Vietnam. Saudara-saudara, ini 7 pemain ini benar-benar mencoreng wajah Malaysia. Ya jelaslah itu seharusnya Malaysia malu berat lah saudara-saudara, karena ya saya bisa memahami kenapa Malaysia berusaha untuk menaikkan level dengan mencari pemain-pemain, memalsukan dokumen pemain-pemain, karena saya yakin mereka juga sudah mencari pemain-pemain keturunan Malaysia, pemain-pemain yang punya darah Malaysia, yang kakek neneknya, ayah ibunya lahir di Malaysia. Mereka yakin mereka sudah mencarinya di Eropa, di Inggris, di Australia, di mana-mana, tetapi mungkin nggak ketemu saudara-saudara, mungkin nggak ketemu. Kalaupun ketemu mungkin orangnya nggak mau gitu loh, karena kecuali kan Malaysia itu kan ada yang orang Melayu, ada yang orang Cina, ada yang orang India, orang Bangladesh, macam-macam gitulah. Mungkin saja pemain-pemain yang ada itu tidak semuanya memiliki keterikatan emosional dengan Malaysia. Bisa saja seperti itu. Jadi maka diambil langkah seperti ini, dan ini benar-benar memalukan saudara-saudara, karena bayangin 7 7 saudara-saudara, bukan 1 atau bukan 2, jadi 7, dan ini benar-benar harus dijadikan pelajaran untuk Indonesia, untuk Thailand, untuk negara manapun di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini, untuk benar-benar selektif, benar-benar mencari pemain, nggak usah main-main. Kalau memang nggak ada, ya udah nggak ada gitu loh. Kalau mau menaturalisasi pemain, ya naturalisasilah pemain asing di liga Anda, walaupun itu juga kontribusinya. Kalau menaturalisasi pemain-pemain asing di liga itu juga kontribusinya, pengalaman, ilmunya itu juga berbeda dengan pemain-pemain abroad. Apalagi pemain-pemain abroad yang main di liga-liga Eropa yang seperti Spanyol, Italia, Inggris, Jerman, mana lagi ya, Prancis, Belanda, kayak begitu saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Falkland Island sampai ke Greenland saudara-saudara, dari Santa Fe sampai ke mana ya,
sampai ke Port Moresby ya, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Tadi saudara-saudara, tadi kita membahas, kita membicarakan tentang pemain-pemain naturalisasi Malaysia yang dihukum FIFA 12 bulan dan denda 2.000 franc Swiss itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan hukuman juga dari klubnya masing-masing. 3 pemain yang sudah pasti diputus kontrak adalah Facundo Garces yang diputus kontrak oleh Deportivo Alaves, klub dari La Liga de España, La Liga Primera de España. Salah satu klub yang dari Basque itu, Deportivo Alaves itu saudara-saudara, klub yang ya klub mediocre lah itu, klub yang naik turun, promosi degradasi begitu terus. Mereka sudah memutuskan Facundo Garces diputus kontrak karena nggak mungkin main kan, walaupun sebenarnya ini karir Facundo Garces ini di Tenerife Deportivo Alaves ini sebenarnya dia cukup bagus, dia rajin masuk starting line up, dan kalau memang itu dia sah menjadi pemain Malaysia ya memang kualitasnya bagus lah saudara-saudara, kita harus fair mengakui itu. Dan sekarang karena nggak bisa digunakan ya sudah, kontraknya diputus. Buat apa sementara Gabriel Palmelo juga baru saja diputus kontrak oleh Tenerife itu kalau nggak salah di Segunda Division di Spanyol juga, di level kedua Spanyol, level kedua atau level ketiga ya, pokoknya itu Tenerife dia juga diputus kontrak. Ini pemain yang sebenarnya bagus juga kalau dia sah pembela Malaysia, tapi kalau tidak ya kasihan juga saudara-saudara. Kemudian yang terbaru adalah Rodrigo Holgado, ke pemain dari Vélez Amerika de Cali saudara-saudara, Amerika de Cali. Kemudian dia juga diputus kontrak oleh Amerika de Cali. Ya udah. Sementara sebelumnya juga Imanol Machuca juga dikembalikan Vélez ke klub asalnya di Brasil, Fortaleza, dan ya semuanya menganggur. Dan saya rasain ya, menurut prediksi saya, nanti kalau mereka sudah bebas dari hukuman ya kemungkinan besar akan kembali dikontrak, kembali main di Malaysia lah. TMJ akan mengontrak mereka di Johor Darul Taksim. Nah, ini hanya prediksi saja ya, prediksi dan analisis ya, bukan fitnah, bukan hoax, bukan. Ini hanya prediksi. Wajarlah sepak bola itu kita bikin prediksi, dan ini saya memprediksi seperti itu karena ya memang sejak awal skenarionya tampaknya seperti itu. Semua pemain-pemain ini diberi paspor Malaysia supaya nanti pada akhirnya bisa membela Johor Darul Taksim. Walaupun nanti dia bisa membela Johor Darul Taksim, sudah tetap belum bisa memperkuat bertanding di level internasional. Mungkin di Liga Malaysia masih bisa lah dia pakai paspor Malaysia, tetapi untuk main di Liga Champion Asia maupun bersama tim nasional Malaysia tidak akan pasti. Saya yakin tidak akan eligible. Kenapa? Karena ya aturan FIFA jelas 5 tahun. Ya mereka harus menunggu 5 tahun bermukim di Malaysia dulu, baru nanti kemudian bisa digunakan untuk bertanding membela tim nasional Malaysia maupun membela Johor Darul Taksim sebagai pemain Malaysia, kecuali mereka punya double paspor. Saya nggak tahu kalau di Malaysia apakah mereka menganut sistem double paspor seperti Belanda, seperti Spanyol, seperti Brasil, seperti Argentina, itu mereka menganut double paspor. Jadi kalau mereka punya pemain ini diizinkan memiliki paspor asalnya ya sebenarnya nggak masalah. Mereka akan bermain di klub ya, kalau tim nasional tetap masih belum bisa 5 tahun, tetapi kalau mereka punya double paspor ya saya nggak tahu apakah Malaysia mengizinkan itu, tapi kayaknya nggak deh ya saudara-saudara ya. Ya berarti harus menunggu 5 tahun dari sekarang, mereka harus kembali ke Malaysia, harus tinggal di Malaysia 5 tahun baru bisa memperkuat tim nasional Malaysia. Kalau CAS, Court Arbitrase of Sport, itu tidak membatalkan hukuman FIFA. Dan saya sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Nama juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lainnya. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.